Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Desi Rahmadani. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Saya akan membahas tentang metodologi penelitian pendidikan. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian metode penelitian pendidikan. Menurut Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa secara umum metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Terdapat 4 kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang digunakan dapat dilihat oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan melihat cara-cara yang digunakan. Sedangkan sistematis berarti proses kegiatan penelitian yang dilakukan, yaitu menggunakan langkah-langkah tertentu yang logis. Adapun data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris atau teramati yang mempunyai kriteria yang valid. Valid berarti menunjukkan derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan oleh peneliti. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu secara umum tujuan penelitian yaitu ada 3 macam yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan adalah berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru, yang sebelumnya belum pernah diketahui. Dan pembuktian itu berarti data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Sedangkan pengembangan berarti memperluas dan memperdalam pengetahuan yang telah ada. Adapun kegunaan penelitian, yaitu secara umum, data yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Dari beberapa uraian dapat disimpulkan bahwa metode penelitian pendidikan adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan menganalisis masalah dalam bidang pendidikan. Secara garis besar, pendekatan dalam penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama, kuantitatif, dan yang kedua, kualitatif. Yang pertama yaitu pengertian metode penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono, dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, dan untuk mengumpulkan data dilakukan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu pengertian metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiono dalam bukunya Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Pengambilan sampel dan sumber data dilakukan secara purposive dan snowball.
teknik pengumpulan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Selanjutnya yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dengan kualitatif. Menurut Sugiono, dalam bukunya, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, yaitu meliputi 3 hal. Yang pertama, perbedaan aksioma, yang kedua, pada proses penelitian, dan yang ketiga, karakteristik penelitian itu sendiri. Yang pertama yaitu perbedaan aksioma. Aksioma adalah pandangan dasar. Aksioma dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif meliputi aksioma tentang realitas, hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, hubungan variabel, kemungkinan generalisasi, dan peranan nilai. Yang kedua yaitu perbedaan karakteristik metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama yaitu perbedaan pada desain, yang kedua tujuan, yang ketiga teknik pengumpulan data, yang keempat yaitu instrumen penelitian, yang kelima data, yang keenam pada sampel, yang ketujuh yaitu pada analisis, yang kedelapan hubungan dengan responden, yang kesembilan pada usulan desain, yang ke-10 pada kapan penelitian dianggap selesai, dan perbedaan yang ke-11 yaitu kepercayaan terhadap hasil penelitian. Perbedaan antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif juga dapat dilihat dari proses penelitian. Proses dalam penelitian kuantitatif bersifat linier dan proses yang digunakan dalam penelitian kualitatif bersifat sirkuler. Selanjutnya yaitu contoh judul penelitian kuantitatif dan kualitatif. Saya mengambil contoh judul penelitian dari buku Sugiono. Yang pertama yaitu contoh judul penelitian kuantitatif. Gaya dan situasi kepemimpinan kepala sekolah serta pengaruhnya terhadap iklim kerja organisasi sekolah. Judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. 2 variabel independen yang terdiri dari gaya kepemimpinan kepala sekolah dan situasi kepemimpinan kepala sekolah. Dan 1 variabel dependen yaitu iklim kerja organisasi sekolah. Yang kedua yaitu contoh judul penelitian kualitatif. Berbeda halnya dengan contoh judul penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif ini, judul penelitian kualitatif tentu saja tidak harus mencerminkan permasalahan dan variabel yang diteliti, tetapi lebih menekankan usaha dalam mengungkapkan situasi dan fenomena secara luas dan mendalam. Dan contoh judul penelitiannya yaitu model perencanaan pendidikan di era otonomi daerah. Cukup sekian video yang dapat saya tampilkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.